gini dok, kemarin kan kita sudah berbicara soal pemberitaan-pemberitaan di Granostik, di mana Granostik ini punya pemeriksaan baru, yaitu pemeriksaan genomik. Betul. Nah, pemeriksaan genomik ini sebenarnya apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan secara medis itu sendiri. Iya, Gimana? Mungkin singkatnya ya, jadi pemeriksaan genomik ini kita mendeteksi adanya gen yang mana mungkin pada seseorang dia memiliki prediksi atau kemungkinan bakal terjadi suatu penyakit. Seperti itu. Jadi dengan pemeriksaan genomik ini kita bisa mengetahui apakah seseorang itu berisiko untuk mengalami suatu penyakit, baik itu kanker ataupun serangan jantung yang mungkin mendadak, kolesterol ya dan lain sebagainya. Oh, jadi ini ya dok, mungkin penyakitnya itu penyakit yang belum kita rasakan gitu ya. Betul. Mungkin ya, mungkin tes gennya itu sesuatu yang kita belum rasa, yang sesuatu kita belum kita kepikiran kalau kita ada penyakit itu, tapi ternyata kita punya. Benar. Nah, seperti itu. Nah, terus nih dok, kenapa nih orang-orang itu butuh pemeriksaan ini sebenarnya? Karena kan ketika orang nih, kita sebagai masyarakat umum, sobat-sobat mungkin, sobat-sobat Granostik di luar sana pasti punya pemikiran bahwa nggak usah lah, kayak belum ngerasa nih, belum sakit kok, nggak apa-apa, kita maintain aja gaya hidup yang sekarang. Kayak gitu, itu gimana dok? Iya, jadi seperti ini. Kalau mungkin kita melihat ya, ada dua tipe orang biasanya. Satu orang yang mungkin dia memiliki pola hidup yang sehat, bodinya mungkin atletis ya, sehingga orang tidak akan berpikir dia akan meninggal dalam usia muda karena penyakit tertentu. Ya, ada satu orang lagi yang mungkin perawakannya mungkin obesitas, kemudian mungkin dia tidak menjaga pola makan dengan baik, jarang cek kesehatan. Ternyata jelalah ya kalau orang Surabaya bilang, dia ternyata umurnya lebih panjang. Nah, kita akan dikejutkan ketika misalkan orang-orang yang kita berpikir bahwa dia ini akan usianya panjang karena dia benar-benar menjaga gaya hidupnya dengan baik, ternyata dia meninggal di usia muda karena serangan jantung misalkan. Nah, inilah yang membedakan dan inilah perlunya pemeriksaan genomik. Sehingga ketika seseorang itu belum muncul gejala, dengan dia melakukan pemeriksaan genomik, dia akan bisa mengetahui apakah saya memiliki bakat untuk terjadi kanker, apakah saya memiliki bakat untuk saya menderita stroke nantinya, entah mungkin sekian tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Sehingga pemeriksaan genomik ini bisa memprediksi seseorang mengalami suatu penyakit dalam jangka yang panjang, sehingga kita bisa mengantisipasi lebih awal. Bagaimana sih kita harusnya menjaga pola makan kita, menjaga olahraga kita, gitu ya, betul. Mungkin pola makan, pola istirahat, pola olahraga juga, aktivitas. Betul. Ya. Nah, seringkali Irin, kalau misalkan pemeriksaan yang ada saat ini, itu kan baru kita akan ketahuan kalau ternyata hasil labnya udah nggak normal. Oh iya betul, ketika udah ada yang salah gitu ya. Betul. Nah, sedangkan dengan genomik kita bisa mengetahui lebih awal, apakah saya punya gen nih untuk mengalami stroke suatu saat. Sehingga saya bisa mengatur bagaimana sih saya harus menjaga pola makan, nutrisi apa yang tepat, olahraga apa yang tepat. Dan pemeriksaan genomik ini sangat tepat dilakukan sejak awal, baik itu pada usia remaja jadi sejak sedini mungkin dilakukan. Tentu kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi kurang lebih kayak gini ya dok, kalau kita ngomong nih, cek dari sekarang itu biar apa? Biar kita tuh bisa prepare, mungkin bisa prepare dari gaya hidup, pola makan, pola istirahat, pola aktivitasnya, biar mungkin kedepannya kalau memang kita punya bakat nih, kayak kata dokter tadi bilang, kita punya bakat penyakit itu, kita bisa mungkin menghindari atau mungkin kita paling tidak mengurangi begitu ya dok ya. Nah, lalu nih dok, kalau misalnya di Granostik sendiri ini pemeriksaan genomiknya tuh apa aja? Ya. Oke, kita punya cukup banyak ya untuk pemeriksaan genomiknya. Saat ini yang kita launching untuk pertama kali adalah genomik stroke. Kemudian untuk granomik hiperlipidemia itu adalah kita mengetahui apakah kita memiliki risiko untuk kadar kolesterol kita meningkat. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau kolesterol seseorang meningkat itu akan punya potensi yang besar sekali. Kemana-mana nih penyakitnya. Betul, untuk terjadi serangan jantung, stroke dan sebagainya. Kemudian kita punya juga produk yaitu Granomic Cancer. Jadi kita mendeteksi apa kita ini punya nggak gen untuk terjadi kanker, baik pada laki-laki ataupun wanita. Gitu. Jadi
kita mungkin bisa recall lagi, berarti produknya namanya Granomic ya ini. Granomic hiperlipidermia, Granomic stroke, dan Granomic cancer. Granomic dari kata diagnostik genomik ya. Nah, diagnostik genomik. Oke. Nah, mungkin nih Dok, kita kan kalau kita ngobrol tadi ya Dok, mungkin yang aku tangkap adalah berarti pemeriksaan kayak gini mungkin adalah untuk preventif kayak gitu. Berarti untuk produk-produk kayak Granomic hiperlipidermia, Granomic stroke, Granomic cancer ini adalah kita tuh tes untuk mengetahui kita ini punya bakat ke situ atau enggak. Betul. Begitu ya Dok. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dong, tiap produk Granomic ini Dok, kira-kira siapa aja sih yang butuh, terus ketika kita nih punya potensi besar ketika apa? Mungkin bisa dijelaskan itu secara medis juga. Oke, ini yang membedakan pemeriksaan genomik dengan pemeriksaan yang lain. Ya, dalam arti kata, ketika pemeriksaan laboratorium yang lain dilakukan, itu hanya mendeteksi pada saat diambil darahnya, pada saat tertentu. Betul. Tidak bisa memprediksi sekian tahun ke depan. Sedangkan pemeriksaan Granomic ini kita bisa menentukan atau memprediksi sekian tahun ke depan kira-kira saya punya potensi untuk mengalami sakit apa. Lebih lifetime ya Dok, maksudnya lebih jangka panjang gitu, betul. Nah kemudian pemeriksaan genomik ini cocoknya bagi siapa? Bagi siapapun, siapa saja, dilakukan sejak dini, baik itu pada usia remaja, usia yang dewasa muda, bisa dilakukan pemeriksaan genomik. Baik ada keluhan ataupun tidak ada keluhan. Lebih-lebih kalau misalkan di dalam suatu keluarga dia memiliki riwayat keluarga yang mungkin bapaknya ada riwayat stroke, ibunya mungkin ada diabetes, atau ada riwayat keluarga yang mengalami kanker, sangat tepat untuk dilakukan pemeriksaan genomik. Gini Dok, kalau misal kita nih dengan habitnya masyarakat nih, kita habitnya mungkin sobat-sobat di luar sana, mungkin aku juga ya Dok ya. Aku mikir nih, orang tua aku nggak ada nih, tapi kayaknya keluarga jauh nih ada, yang mungkin kita jarang kontak atau gimana, tapi ada gitu, ada om tante kayak gitu. Nah itu masih bisa nggak sih Dok kebawa ke gennya kita gitu? Bisa banget, bisa banget. Iya, bisa banget Irin. Jadi siapapun sangat tepat ya untuk melakukan pemeriksaan genomik ini, tidak terbatas oleh usia berapapun. Makin awal kita mengetahui kita punya risiko mengalami sakit apa, maka tentu akan lebih baik untuk kita menjaga gaya hidup kita. Oh iya, betul. Berarti kurang lebih kalau kita bilang tuh ya itu tadi, sedini mungkin untuk mempersiapkan untuk preparation yang kedepannya itu tadi. Ya. Oh, ada satu lagi yang mungkin saya mau tambahkan ya. Iya, boleh. Jadi di Granomic kita punya juga untuk Granomic Pharmacogenomic. Sehingga ini adalah mendeteksi apakah obat-obat yang kita minum itu sudah tepat. Kita punya resiko kecenderungan untuk resisten. Resisten itu artinya kebal terhadap obat apa. Oh iya, itu sering terjadi sih Dok. Kayak di sekitar kita tuh deket banget, kayak aku minum obat pilek yang ini mandi, yang ini nggak mandi. Gitu ya, Dok. Nah yang sering terjadi itu, kalau mungkin Irin tahu ya dari keluarga mungkin ada yang pernah mengalami, si pasien dikasih obat diabetes ya, dengan merek yang sama, kadar gulanya juga sama, dengan pasien A, pasien B sama. Ternyata pasien A ini kalau dikasih obat tertentu dia hasil terapinya bagus, kadar gulanya bisa turun, mungkin darah tingginya kalau diberi obat darah tinggi tertentu bisa terkontrol dengan baik. Sedangkan pasien yang B ketika diberikan obat yang sama dengan dosis yang sama, mungkin kadar gula ataupun tekanan darahnya sama, ternyata hasilnya nggak bagus, nggak turun-turun, nggak ngefek gitu ya Dok ya. Sering sekali kan itu sering terjadi. Sekali itu sih terjadi Dok. Kayak misal ya yang mungkin kalau kita ngomong yang deket-deket aja mungkin obat batuk kayak gitu-gitu ya Dok ya. Mungkin juga ada yang sering juga nih, yang sering aku tahu, yang sering kejadian di teman-teman deket adalah mereka alergi terhadap obat. Jadi misal mereka minum obat ini bukannya malah sembuh, malah nambah penyakit kayak gitu. Mungkin bisa nambah batuk atau gatel kayak gitu sih. Nah itu bisa dibantu dengan pemeriksaan Granomic Pharmacogenomic. Di mana kita bisa mengetahui nih kira-kira kecenderungannya di dalam tubuh kita itu kita punya gen yang resisten terhadap obat apa. Sehingga nantinya dokter akan menentukan obat yang tepat. Oh mungkin saya nggak cocok nih kalau diberikan obat darah tinggi yang
golongan ini. Saya cocoknya diberikan obat darah tinggi golongan ini. Sehingga kalau selama ini saya dikasih obat darah tinggi golongan ini, makanya kok tensi saya nggak turun-turun nih, nggak mandi. Udah habis berapa banyak nih uang buat beli obat, tapi kayaknya nggak ngaruh gitu. Betul. Akhirnya apa? Terjadinya apa? Boros waktu. Betul banget itu sih, Dok. Boros apalagi biayanya, dan kita nggak bisa mendapatkan kualitas hidup yang kita mau kan. Tetapi dengan pemeriksaan genomik dan ini harganya juga sangat terjangkau ya, maka kita akan bisa hemat waktu, hemat biaya, dan kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Iya, betul banget sih. Kalau misal kita salah pengobatan nih, kayak overthinking gitu, ini sakitnya apa? Kok nggak sembuh-sembuh gitu? Ini overthinking berkurang, biayanya berkurang juga, waktunya juga berkurang. Ya, Dok ya. Oke. Dan apa yang kita mau target dari pengobatan akan tercapai dengan maksimal. Betul, karena kita bisa menentukan, dokter, oh ternyata pasien ini nggak cocok nih kalau dikasih obat ini, cocoknya nih. Itu hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan farmakogenomik ini ya, Dok. Berarti banyak banget nih manfaatnya, dan banyak banget ya ternyata jenis pemeriksaan gen ini ya, Dok ya. Benar. Oke. Nah, ini Dok, satu mungkin yang aku juga agak deg-degan nih kan. Pemeriksaannya itu sakit nggak sih, Dok? Itu kan orang tuh pikirnya sakit nih, pasti sakit nih, karena sekompleks itu kita bisa sampai tahu apa penyakit kita, apa risiko kita, penyakit mungkin kayak kanker, stroke, hiperlipidemia, bahkan kita sampai harus mikir juga ini obat cocok nggak sama kita. Nah itu kayak kalau aku ya Dok, sebagai orang awam mikirnya kayak ini susah nih, ini sakit banget nih pasti pemeriksaannya. Nah itu gimana, Dok? Enggak sih, kalau itu kita cuma butuh sampel darah. Jadi seperti kita diambil darah biasa ini. Jadi cuman di lengan aja ya, Dok? Iya, betul. Enggak yang harus ikut ini, ini. Enggak, cuman dibutuhkan sampel darah saja dan jumlahnya tidak banyak. Seperti itu. Jadi sesimpel itu. Dok? Berapa? Sekitar 3 ml ya, sekitar 3 ml. Jadi hanya sesimpel itu, pasien akan diambil darah, kemudian darah akan diproses. Oh ya ampun, itu simpel ya, Dok ya? Nggak takut ternyata ya, cuman mungkin satu suntikan gitu ya, Dok ya, mungkin ya. Oke. Berarti kalau bisa kita rangkum nih sobat-sobat, pemeriksaan granomik ya, Dok ya tadi. Betul. Granomik, Granostic Genomic Service. Granostic Genomic Service, maaf. Granomik, pemeriksaan Granostic Genomic Service ini akan ada 4 produk, di mana yang sudah launching ada 3 tadi ya, Dok, betul? Untuk granomik stroke, granomik kanker, sama granomik hiperlipidemia, di mana 3 pemeriksaan ini itu akan digunakan untuk melihat apakah ada resiko penyakit kanker, stroke, dan hiperlipidemia dalam tubuh sobat. Selain itu juga akan ada farmakogenomik, di mana kita akan melihat reaksi tubuh sobat untuk beberapa jenis obat. Mungkin nggak beberapa ya, Dok, banyak ya? Banyak jenis obat. Ratusan obat loh. Ini dalam satu pemeriksaan cuman butuh sampel yang sedikit, tapi kita bisa lihat reaksi tubuh kita terhadap ratusan obat kayak gitu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Dokter Mei untuk penjelasan tentang granomik ini, udah jelas banget. Jadi kita tuh butuh genomik ini karena memang kita mungkin ada bakat ya, Dok, ya. Meskipun dari keluarga yang jauh di sana yang mungkin kita nggak kenal, tapi kita ini punya, kita ini membawa. Benar. Dan sebisa mungkin kita lakukan sedini mungkin sobat, biar apa? Biar kita bisa mengatur gaya hidup kita lebih baik untuk preventif kita sendiri, untuk mencegah atau mungkin kita mengurangi efek dari sakitnya itu nanti. Sesuai dengan slogannya Granomik. Apa tentunya itu slogannya? Answer all your need. Kita menjawab semua kebutuhan Anda. Granomik ini jadi jawaban ya, Dok, buat segala kebutuhan kita ya. Mungkin tadi kebutuhan untuk preventif kebutuhan untuk terapi yang tepat, iya sih, ini bener-bener answer all your needs banget dan sih. kita punya slogan juga adalah plan, profesional, kemudian L-nya adalah lengkap, akurat, dan tentunya nyaman. Oke, itu bisa dijelasin ya, Dok? Profesional, lengkap, ya. Jadi dari kata plan ya, plan itu kalau bahasa Indonesianya kan perencanaan. Kenapa sih kita memilih plan itu? Karena dengan pemeriksaan genomik ini kita bisa merencanakan bagaimana kita mengatur gaya hidup kita, nutrisi yang tepat yang diberikan, olahraga yang tepat,
apabila ternyata kita terdeteksi mengalami gen tertentu. Iya, ada resiko penyakit tertentu. Dan nantinya pemeriksaan genomik ini untuk granomik ini akan dikawal oleh dokter kita. Jadi kita punya tim dokter yang akan menjelaskan dan memberikan konsultasi bagaimana memberikan terapi yang tepat ataupun penanganan yang tepat, nutrisi yang tepat, dan olahraga yang tepat. Oke, jadi Granomik ini paket lengkap banget. Pemeriksaan preventif ada, pemeriksaan buat treatment ada, konsultasi dokter pun ada. Hasil nanti juga dibacakan sama dokter ya dok ya. Jadi kita nggak terima mentahan kayak gitu. Gila sih. Dan sifatnya personalisasi. Oh, sifatnya personal. Jadi kayak sesuai dengan hasilnya ya dok ya? Sesuai dengan tiap individu yang periksa. Sehingga hasil satu pasien dengan pasien yang lain tentu akan berbeda interpretasi ya atau penjelasannya dan treatmentnya akan berbeda. Meskipun satu keluarga gitu akan beda ya? Akan berbeda. Lengkap banget sih. Lengkap. Oke. Ya itu tadi sobat, kita sudah dengar banyak dari Dokter May. Terima kasih banyak juga Dokter May untuk waktunya, untuk penjelasannya tentang Granomik ini. Oke, kita akan ketemu lagi di Granostic Health Podcast episode berikutnya bersama dokter-dokter dan penjelasan dan informasi-informasi kesehatan lainnya yang sangat bermanfaat. Stay tune!